Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ketemu lagi dengan saya Singgih Bro Saputro dengan channelnya Yan Media Official. Nah, kali ini saya bersama Mas Basuki selaku pimpinan Reog Singo Bayu Sasongko. Nah, yang beralamat di Kerajaan Tengah, Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Nah, ini di sini saya bersama Mas Basuki ini termasuk teman-teman. Mas Basuki ini juragan atau pemimpin reog juga, sekaligus pengrajin kerakap atau backgroundnya reog gitu, kerakapnya reog. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya tentang sejarahnya, awal berdirinya Reog Singo Bayu Sasongko ini gimana. Nah, Mas Basuki, di sini saya mau bertanya Mas, awal berdirinya Reog Singo Bayu Sasongko ini pada bulan apa, tahun berapa, terus kok kenapa dinamakan Singo Bayu Sasongko, itu apa artinya? Monggo. Awal berdiri ini sekitar hampir kurang lebih 1 tahunan, Mas. 1 tahunan. Iya, berjalan 1 tahunan. Kurang lebih 1 tahun. Asal mula namanya ini yaitu tadi Singo Bayu Sasongko. Singo yang melambangkan dari simbol reog sendiri. Bayu yang artinya angin. Sasongko itu menurut orang tua-tua itu, saya minta pendapat ke orang tua. Sasongko itu dalam artian wadah. Sasongko itu wadah. Oh. Jadi ya intinya ini sekumpulan seniman atau perkumpulan orang yang berada di sini yang intinya bisa menetap di sini, yaitu tadi gimana ya kalau menyimpulkan ini, ya semoga sampai nanti bisa mengalir seperti angin itu tadi. Oh iya. Itu nama membuat nama Singo Bayu Sasongko itu Mas Basuki sendiri apa tanya-tanya dulu sama sesepuh gitu, Mas? Kalau awal mulanya ini, Mas, saya nggak sengaja nama ini. Pas dulu membuat barongan ini, pas jadi di belakangnya di kayunya itu tadi ditulisi Singo Bayu Sasongko. Awal mulanya gitu sih. Kemudian saya tanya-tanya ke orang tua, arti dari nama ini kok saya rasa bagus, ya udah akhirnya saya pakai. Gitu. Ya itu. Untuk mungkin dulunya Mas Basuki itu dulu sampai sekarang ini Mas Basuki ndapuk apa di bidang kesenian reog itu, ndapuk apa? Kalau di bidang reog sendiri yang sering ya main selompret. Tukang selompret. Tukang selompret. Oh iya. Jadi gini teman-teman, kalau Mas Basuki ini di bidangnya reog sebagai tukang selompret. Nah itu mungkin teman-teman khususnya seniman Lumajang nggak asing sama Mas Basuki ini ya. Nah, ini apalagi orang Pasirian. Nah seniman muda, pengrajin muda juga. Nah gitu. Kalau Mas Basuki dulunya terjun di bidang reog itu mulai tahun berapa? Seingat saya mulai kelas 6 SD. Mulai kelas 6 SD. Tahun berapa itu? Berapa ya tahun? 2010. 2010-an atau 2009? Oh iya, 2010 2009. Iya. Kan gini Mas. Ya. Ini kan properti yang dimiliki sama Mas Basuki atau Reog Singo Bayu Sasongko ini. Nah, mungkin kan ini ada barongan. Iya. Barongan ini buatannya siapa Mas? Produknya siapa? Kalau yang awal, yang kayunya cekataan dari Pak Mul, kemudian saya finishing sendiri. Oh, Mas Basuki kerjasama, membuat sendiri istilahnya ini. Berarti untuk penataan rambut sama kulit, ngelukis batikannya itu, sama ngecat ini Mas Basuki sendiri ya? Saya sendiri, Mas. Untuk embongnya
Kalau ini kalau bordiran dulu ambil di Ponorogo, kemudian ya itu tadi Setnya jahit sendiri Jahit semua. sendiri semua. Oh, ini. Nah, untuk dadak meraknya juga ini Mas. Dadak meraknya ini ada kan ini Ya. kelihatan beda juga ini kalau dari segi montenya ini. Ya. Ini buat sendiri ini Mas. Buat sendiri Mas. Buat sendiri. Wah, ini. Oh iya Mas. Nanya lagi. Mungkin dulu awal merintis 1 tahun yang lalu itu pemainnya Reok Singobayu Sasongko itu ada berapa? Panjangnya ada berapa? Sampai sekarang gitu. Ya. Sampai Kurang sekarang. lebih ya 15-an orang. Ya terdiri dari tadi teman-teman sendiri yang sering kumpul di Ya. sini. Memang di sini nih tempatnya anak-anak ya. Iya, tempatnya Tempat anak-anak. berkumpulnya Berkumpul teman-teman, rekan-rekannya Mas Jagong, yang Basuki. ngopi di Jagong, sini. ngopi kalau tiap hari ya, Tiap hari, tiap hari hampir pasti tiap hari. ada anak di sini. Nah, mungkin kan nun sewu Mas. Kalau kan sudah 1 tahun ya. Sama halnya dengan barengan sama musim pandemi ya Mas ya. Iya. Nah, musim pandemi mungkin ada kesan pesannya selama musim pandemi ini apa Mas? Selama mendirikan Reok Singobayu Sasongko ini apa? Mungkin tadi, ada keluh kesannya gitu. Kalau kesannya ya pertama berdiri ada job satu persatu, kemudian ya itu tadi alhamdulillah ada job sekian lama kelamaan dari satu persatu gagal. Itu tadi ya gimana dalam musim pandemi ini ya kita harus lebih sabar. Gimana harus mengikuti anjuran pemerintah juga. Gitu. Iya, benar itu. Mungkin untuk Mas Basuki sendiri ini atau pengalamannya Mas Basuki wes. Pengalaman Mas Basuki selama terjun di bidang reok mungkin ada suka dukanya mulai awal dulu. Mulai awal suka duka pasti ya Mas. Dalam seni, apalagi dalam seni pasti ada. Sukanya apa Mas? Ya sukanya itu tadi. Serawung ke sana, ngumpul ke sana. Ya itu ketemu sama teman-teman baru, rukun gitu. Kenal orang sana, itu tadi. Awalnya kenal, akhirnya itu tadi. Jadi dulur. Ya kan. Nah, itu teman-teman. Spesialnya orang seniman, apalagi sama-sama di bidang seni reok ya. Katakan di bidang seni reok ini kalau ketemu istilahnya teman dari grup lain, terus bisa kenal dari luar daerah juga itu suatu kebanggaan juga. Itu alhamdulillah bisa nambah teman, nambah dulur juga, nambah pengalaman itu. Mungkin pengalamannya Mas Basuki bisa mungkin tahu atau pernah mengikuti event yang paling berkesan itu apa Mas? Yang paling berkesan ya ikut di festival reok nasional di Ponorogo. Iya. Mulai dari ikut terjun ke dunia reok, cita-cita dari dulu dari kecil ya emang itu tadi. Dulu ya pengen nonton, kok tiba-tiba kok ingin gimana sih rasanya ikut festival. Ya alhamdulillah ada kenalan teman dari Jember, kontingen Jember. Pada saat itu ikut di grup kontingen Sardulo Bima Muda SMA Ampulu Jember. SMA Bima. Itu salah satu kebanggaan tersendiri. Mungkin ada pengalaman lain Mas Basuki yang pernah dicapai, diraih gitu. Kalau pengalaman banyak Mas. Ya selain di bidang reok, ya juga di kesenian Lumajang sendiri punya tari tradisi Lumajangan. Iya. Sama musik tradisi, musik gitu, danglung, musik danglung Lumajangan gitu ya. Oh iya. Ikut di mana ya? Ke Jawa Tengah, Borobudur, Magelang. Yang paling berkesan ke Toba. Nah, Toba asal Mesir. Dulu itu Mas Basuki pernah punya pengalaman istilahnya diundang. Kita mewakili Jawa Timur. Kebetulan itu sama saya sama rekan
juga itu namanya Jody, Mas Jody. Nah, itu teman satu pantaran, satu reok, satu seniman reok lah gitu di Pasirian. Itu alhamdulillah dulu ada pengalaman mewakili Kabupaten Lumajang. Khususnya Jawa Timur. Khususnya Jawa Timur. Iya, mewakili Jawa Timur ya itu. Lumajang itu ditunjuk provinsi Jawa Timur untuk mewakili ke festival kemerdekaan. Festival kemerdekaan waktu bulan Agustus ya. Agustus 2016 dulu ya, di Danau Toba, Sumatera Utara dulu. Nah, itu suatu kebanggaan juga itu. Itu event yang paling jauh itu. Paling jauh. Nah, itu. Mungkin nun sewu, kalau mungkin itu sudah ada sukanya, mungkin dukanya selama terjun di dunia seni itu apa, Mas? Dukanya? Suka duka ya itu tadi, Mas. Kadang kita berangkat-anggapan sini ke sana, kadang ya ada kendala di perjalanan, entah itu jatuh dari motor atau apa. Kadang ya gitu ya, banyak namanya orang, kadang ngumpul di sini nggak disukai orang. Suka dukanya di situ. Oh iya. Mungkin kalau itu kan Mas Basuki, kalau suka dukanya selama mempunyai atau memiliki reok sing Bayu Sasongko ini apa? Selama mungkin pas ada job atau mentas itu apa dukanya? Kedukanya kalau selama pentas nggak ada, Mas. Ya kebetulan ya itu tadi, dukanya ya job satu persatu gagal itu tadi. Dukanya di situ. Terus setiap pementasan alhamdulillah lancar saja. Nah ini Mas, kan sebelum Mas Basuki punya peralatan reok atau mendirikan reok ini, mungkin dulu itu apa yang pernah dipunyai dulu sebelum ada reok ini apa? Sebelum mempunyai peralatan ini semua ini, Mas, yang dulu saya punyai awal mula barongan ini. Barongan yang dulu pengen buat ya buat pajangan di rumah. Buat itu. Kok teman-teman sering ngumpul ke sini, sering jagung di sini. Tiba-tiba ya punya inisiatif beli gamelan. Kalau teman-teman kesini kan enak gitu, jagung sambil main gamelan, sambil tabuhan. Nah, itu. Mulai gitu mau beli gamelan, ya itu dorongan dari teman-teman dan dukungan orang tua sendiri. Akhirnya ya merintis membuat dadak merah. Buat dadak ini juga. Wah, akhirnya sekarang alhamdulillah sudah lengkap terwujud. Nah, itu. Oh, ya mungkin dulu memang dari kecil suka reok, istilahnya suka reok. Dulu sering, Mas, membuat miniatur. Ya miniatur dadak merah dari kertas gitu, dari kayu gitu dulu. Akhirnya kok ikut reok ini, ikut terjun di dunia reok, kok kepingin gitu. Membuat yang aslinya gitu. Bisa belajar, ya alhamdulillah akhirnya bisa sendiri membuat. Oh ya, itu alhamdulillah. Nah, ini kan setelah reok ini, sebelumnya itu mungkin kan sebelum mempunyai inisiatif buat dadak merah atau melengkapi reok ini, dulunya kalau nggak salah ini Mas Basuki kan seorang pengrajin ya. Pengrajin itu buat apa itu, Mas? Yang pertama saya buat ini Mas, buat embyongnya, yang dari Monte. Oh ya. Kemudian saya kembangkan, ada pesanan ini suruh buat ini, akhirnya ya buat ini kerakap ini, background. Di sini background. Oh iya. Buat kerakap, Pak, tiba-tiba alhamdulillah dari teman-teman ada pesanan gini, akhirnya saya buat, akhirnya ya sampai sekarang berjalan. Sampai sekarang. Itu sudah mulai tahun berapa itu membuatnya kerakap itu? Menekuni itu. Mulai awal SMP, Mas. Awal SMP itu tahun berapa? Awal SMP 2012-2013an. Itu sudah membuat embong itu ya? Sudah membuat. Oh. Ya belajarnya ya otodidak. Terus karyanya Mas Basuki itu sudah dikirim kemana saja?
Yang paling sering daerah Ambulun Jember, Ponorogo juga pernah, sering ke sana. Yang baru-baru ini ke Jakarta Mas, pesanan Jakarta juga. Jakarta juga. Wih. Itu kerakap itu ya Mas. Kerakap. Rata-rata pesanan kerakap sama itu Mas yang di pinggirnya dadak serabaknya itu. Oh ya. Taplanya, ya. Heeh. Yuk, sekian dulu. Jadi teman-teman sekian dulu. Yes. Nah, itu tadi teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya bincang-bincang sama Mas Basuki terkait mengulas sejarahnya perjalanan Mas Basuki dulu itu mempunyai rek itu kayak gimana, sudah dijelaskan barusan sama Mas Basuki. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay nonton di channelnya Yan Media Official. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe di channelnya Yan Media Official. Oh ya, jangan lupa juga mungkin ada teman-teman yang mau mengundang kesenian reog Singobayu Sasongko, bisa langsung datang ke markasnya Mas Basuki, tepatnya di Dusun Kerajaan Tengah, Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Ataupun bisa langsung hubungi kontak yang ada di bawah ini. Nah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.